salatu wassalam, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan sabit. Kenapa bulan itu tidak seperti mentari? Yang mentari kondisinya ya bulat aja. Tapi bulan kita melihat dia kadangkala hilang, tidak kelihatan. Kemudian dia lahir kembali. Tipis, hampir tidak terlihat. Tapi dia ada. Kemudian dia membesar, lalu menjadi bulat. Tapi dia bulat juga nggak lama, hanya semalam. Kemudian besoknya dia mulai berkurang, kemudian dia hilang dan lahir kembali. Seperti itu terus. Ada apa sebenarnya? Kenapa Allah menciptakan hilal seperti itu? Kata Allah Azza wa Jal, Qul, katakan kepada orang-orang yang bertanya itu, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ternyata bulan itu seperti itu sebagai penetapan waktu bagi umat manusia dalam peribadatan mereka, dan untuk menetapkan musim haji. Orang-orang berangkat haji, kapan mereka akan tarwiyah? Kapan jemaah? Tanggal 8. Kita di mana waktu itu? Ya di sini kita. Mudah-mudahan semuanya sampai ke sana jemaah. Tanggal 8 mereka tarwiyah. Tahu dari mana? Tahu dari hilal tadi. Tanggal 9 mereka di Padang Arafah, wukuf. Tahu dari mana? Ya tadi dari hilal. Yang kebanyakan umat Islam melupakan kalender Hijriah ini jemaah. Ya, apa penyebabnya? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kata Allah, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Karena kalender Hijriah seakan-akan tidak ada kaitannya dengan dunia. Antum digaji pakai apa? Pakai Masehi. Nah, cobalah teman-teman yang punya perusahaan, yang punya pekerja, dirubah. Ini mumpung kalender Hijriah sama Masehinya berdekatan, nggak terlalu jauh lah. Bahkan kemarin Ramadan kalau nggak salah bersamaan. Itu seharusnya jadi momentum gajian pakai Hijriah. Ketika gajian pakai Hijriah itu kita berarti berbuat baik kepada pekerja kita. Kenapa? Karena dia dapat gaji lebih cepat, dan ada 11 hari dalam setahun dia makan gaji tanpa bekerja. Iya. Ini bentuk berbuat baik. Gajinya dicepetin, diingetin sama akhirat. Ketika gajian itu tanggal 25 Zulhijjah umpamanya, dia akan tahu, oh bentar lagi, 5 hari lagi kita akan masuk ke bulan Muharram nih. Ada apa dengan Muharram? Ada apa dengan Zulhijjah? Terus dia diingatkan, nanti Muharram selesai akan masuk ke bulan Safar. Safar tuh banyak orang nggak nikahin anak di bulan Safar. Karena kata sebagian orang jahiliyah dahulu, Safar itu bulan bala. Iya, padahal nggak ada kata Nabi SAW, la Safar, nggak ada. Habis Safar masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, masuk bulan haram. Habis Rajab tuh persiapan untuk Ramadan. Karena persiapan itu paling enggak ya tadi 2 bulan sebelum Ramadan, persiapan bulan Rajab, lalu masuk bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Oh, bulan diangkatnya amalan. Nanti masuk Ramadan, nanti Syawal, terus seperti itu. Tapi kita melupakan hal itu. Di masjid ini ada enggak sambutan memasuki 10 awal Dzulhijjah? Ada enggak? Mana DKM masjidnya? Ada nggak sambutan selamat menunaikan ibadah 10 awal Dzulhijjah? Yang ada, bagi yang ingin kurban, iklan kurban yang ada.
Kita perlu mengingatkan jamaah tadi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu penting, dan biasanya orang-orang beriman itu akan sadar ketika dikasih peringatan. Ingat, tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih Allah cintai daripada beramal soleh di hari-hari ini. Maka perbanyak ibadah. Ahibati fillah, kenapa temanya sabar? Anda nggak tahu, karena yang milih tema panitia. Apa dia kena musibah, kemudian dia ingin menyabarkan dirinya dan menyabarkan yang lainnya. Karena memang hidup ini tidak akan lepas dari bala. Antum beriman, dan antum harus siap dengan bala. Allah Azza wa Jal berfirman di awal surat Al-Ankabut, ya, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, ya, kami hijrah, kami taubat, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak difitnah, tidak dikasih ujian sama Allah Azza wa Jal? Iman itu berdampingan dengan fitnah. Ketika antum beriman, antum akan diuji sama Allah Azza wa Jal. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak, muncul dengan nyata siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Sekarang ini di masjid ini kelihatan semuanya beriman. Betul antum beriman? Di Masjid Nabawi ada orang-orang yang sholat di belakang Nabi SAW tapi nggak beriman. Mereka adalah kelompok orang-orang munafikin. Kapan nampak? Nah, kapan tampak? Ketika ada ujian. Ujian itu bentuknya perintah, larangan, dan takdir yang tidak kita inginkan. Itu ujian, itu fitnah. Makanya ketika diperintahkan, nah, mau ganti, ketika, kenapa? Nah, ketika diperintahkan sholat berjamaah, maka akan kelihatan mana yang munafik dan mana yang benar-benar beriman. Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat apa? Isya dan subuh. Berat sekali. Ya, kalau sekarang mungkin ada lampu, tapi tetap ada kegelapan dulu jamaah. Tidak ada penerangan sama sekali. Mereka kalau sholat duhur kelihatan sama orang-orang. Orang munafik datang ke masjid, assalamualaikum, kelihatan sama orang lain. Asar kelihatan, maghrib masih kelihatan, isya udah gelap kulit. Anda pernah ke satu pulau yang nggak ada listrik di sana? Adalah mereka pakai genset, tiap rumah dikasih satu lampu itu. Dari jam 5 sampai jam 10 malam atau jam 9 malam. Setelah itu nggak ada lagi penerangan. Subuh itu jamaah Anda berangkat ke masjid, tangan Anda nggak kelihatan. Anda ngomong, Anda langsung ingat, oh itu ya orang-orang munafik ya, nggak kelihatan.
Yang sholat di sebelahnya wallahu a'lam, ini ada manusia enggak sholat, karena gelap gulita jamaah, nggak ada yang kelihatan. Maka berat buat mereka. Kenapa? Karena orang-orang munafikin itu sholatnya cuma ria. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu ingin menipu Allah. Mereka sebenarnya yang sedang ditipu. Dan apabila mereka hendak sholat, mereka sholat tapi dengan malas-malesan. Yura'una, riya sama orang. Kapan bisa riya? Zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak ada. Dia mau riya sama siapa? Sama tangannya sendiri dia nggak kelihatan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ahibati fillah, ada sebagian harf. Ada yang beriman itu di pinggiran, jemaah. Jadi imannya belum sampai ke pinggiran. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau dia dapat kesenangan, dapat kenikmatan, kasih sehat, ya, rizkinya lancar, oh, berarti Islamnya agama yang benar nih. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala aqibai. Kalau terkena fitnah, balik dia, balik ke masa lalu dia, balik kepada dosa-dosa dia, balik kepada kemaksiatan dia. Kenapa? Dia nggak sabar. Kita akan diuji sama. Dan itulah tabiat penciptaan manusia, diuji manusia itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami memberikan bala kepada kalian, modelnya kesenangan, itu bala. Ada orang yang dikasih bala kesenangan nggak lolos. Cerita para sahabat Nabi, dulu waktu kita dikasih kesusahan, kita sabar. Tapi ketika dikasih nikmat, lupa sebagian kita. Dan mungkin terjadi sama kita, nggak sabar ketika mendapatkan harta. Dia langsung ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Lupa dia ketika sholat, sujud, minta rizki sama Allah, minta dilancarkan usahanya. Ketika dikasih kelancaran, nggak sabaran dia. Jadi bala itu bentuknya kebaikan dan keburukan. Fitnah, itu fitnah, itu ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami semuanya, gitu loh. Ahibati fillah, tadi ada orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya di pinggirannya. Makanya pentingnya kita beragama dengan belajar. Kebanyakan kita itu Islamnya keturunan, dan alhamdulillah jemaah, kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita muslim. Kita dilahirkan dari rahim seorang muslimah. Kita dari awal sudah dengar tuh la ilaha illallah. Kita udah diajarin sholat sama orang tua kita. Kita bisa sholat. Kita di bulan puasa. Dari mana belajar? Dari orang tua. Tapi perlu belajar agama lebih dalam lagi. Ya, nggak usah dalam-dalam. Seperti antum belajar dunia lah. Antum belajar dunia berapa jam dalam sepekan? SD berapa jam? Berapa jam? Lupa kalau belajar dunia. Belajar agama? Ya, 2 jam. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Kuliah? Nggak belajar. Masa kuliah nggak belajar agama aja mah? Bayangin tuh, nggak belajar. Maka itu yang jadi masalah. Ketika kita tidak mengkaji agama kita, kemudian datang fitnah dan ujian, kita nggak sabar. Ahibati fillah, kata Nabi SAW, beliau berbincang tentang nikmat. Beliau mengatakan, waman yatasabbar yusabbirhullah.
Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi ada usaha. Karena ada sebagian yang nggak mau sabar. Dia mengatakan iya. Begini. Double aja. Double. Iya. Apa mau dipindah ini? Bismillah jamaah. Harus sabar. Ini salah satu, kita harus sabar ngadepin kayak gini. Dan antum juga harus sabar. Waman yatasabbar yusabbir Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Kan ada orang yang mengatakan, anak memang nggak sabaran Ustaz loh, antum nggak usaha. Sebab kesabaran itu ada 3. Kesabaran, sebutkan 3 model kesabaran. Nah, fadhol. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah. Siap? Mana hadiahnya? Yang bener lah panitia. Antum sabar ya. Masih dicarikan lah panitianya. Nah, taib, dari 3 itu mana yang paling utama? Oh, yang lainnya. Mana yang paling utama? Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menghadapi musibah. Mana yang paling utama? Enggak lah. Iya. Menjalankan perintah. Kenapa? Karena dalam perintah kita harus menggunakan usaha. Menjalankan perintah, jemaah. Jadi sabar itu ada yang pilihan, ada yang terpaksa. Sabar menjalankan perintah, ini hadiahnya sabar. Nah, ini panitia yang sedang nyari beli, nggak tahu lah. Kalau nggak dapet ya sabar juga. Nah, menjalankan perintah itu butuh usaha, butuh upaya. Ada yang aksi yang kita lakukan. Perintah sholat itu berat. Maka Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu benar-benar berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk, jemaah. Karena dia perlu wudu, perlu meninggalkan teman-temannya. Dengan adzan dia perlu ke masjid. Setelah itu dia perlu nunggu qomat. Makanya sebagian orang itu baru ke masjid kapan? Setelah qomat. Ya nggak apa-apa loh Ustaz, yang penting sholat gitu. Tadi butuh kesabaran untuk di shaf pertama. Siapa yang kemarin sholat Jumat di shaf pertama? Masya Allah, hadiahnya sabar. Coba antum pikir jamaah, sebagian kita mungkin sudah 2 tahun nggak pernah di shaf pertama sholat Jumat. Kenapa? Karena tadi butuh kesabaran. Oh Ustaz, ana pernah di shaf pertama Ustaz, tapi tahu-tahu qomat Ustaz, tidur. Jadi datang duluan tapi tidur, tahu-tahu qomat tuh. Kok sudah qomat gitu. Butuh kesabaran. Antum dengarkan ceramah sekarang ini, butuh sabar nggak? Butuh sabar. Kita yang ngomong butuh sabar. Antum pikir? Nah, semua butuh kesabaran ya. Melaksanakan perintah itu butuh tenaga, butuh energi. Dan meninggalkan itu lebih mudah. Meninggalkan itu. Umpamanya, antum jangan mencuri. Enggak lah, diam aja. Nggak ngapa-ngapain. Jangan minum khamr. Ya udah nggak minum. Nggak butuh tenaga. Untuk meninggalkan itu butuh tenaga. Oh, meninggalkan khamr. Nggak ada. Sudah nggak ngapa-ngapain sudah. Jangan lihat yang haram. Ya udah lihat yang baik. Ada perempuan lewat, jangan dilihat. Nggak kuat. Apanya nggak kuat? Nggak kuatnya itu apa? Antum nggak ngerjain apa-apa gitu loh. Kalau suruh angkat tuh batu, iya nggak kuat.
Makanya kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan. Suruh sholat, ada orang yang nggak bisa berdiri. Berdiri itu rukun sholat. Anda nggak bisa berdiri, udah duduk gitu loh. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Sedekah, ya sudah sesuai kemampuan engkau. Puasa sesuai kemampuan. Makanya yang sakit, nggak usah puasa. Yang musafir, aduh capek, ya udah nggak usah puasa gitu loh. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku larang, tinggalkan, berhenti kalian. Nggak ada tinggalkan sesuai kemampuan, nggak ada. Kalau namanya ninggalin total. Karena sudah bisa, kita mampu untuk meninggalkan itu. Karena kita nggak ngerjain apa-apa. Itu sabar pilihan. Dan sabar yang paling rendah itu sebenarnya sabar menghadapi musibah. Karena ya mau gimana lagi, ibunya meninggal dunia, mau ngomong apa gitu loh. Anaknya meninggal dunia, di PHK. Sekarang lagi ada badai PHK di negeri kita ini. Atau memang dibikin tema ini karena banyak yang di PHK di sini. Ketika COVID, salah satu perusahaan besar di Kalimantan itu intent ngadain kajian. Anda tanya kenapa? Banyak yang mau di PHK, Ustaz, kata dia. Dipersiapkan kajian, ya, entah berapa ribu yang di PHK pada waktu itu. Jadi memang perlu persiapan. Dan PHK itu salah satu tanda cinta Allah sama kita. Musibah itu salah satu tanda cinta Allah sama kita, agar kita tidak bergantung sama manusia, agar hati kita tidak bersandar kepada tempat kerja kita. Yang ngasih rizki bukan atasan kita, bukan perusahaan kita, bukan kantor kita, bukan manajemen. Yang ngasih rizki itu Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki, dan Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Allah kasih penyakit, itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, perempuan ini hitam. Suatu hari Abdullah bin Umar, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas, lupa nah, sedang di area tawaf situ. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa tawaf di rumah Allah. Dia lagi melihat ada perempuan yang sedang bersandar di Ka'bah. Dia ngomong sama muridnya, "Ala urika mra'atan min ahlil jannah." Engkau mau nggak aku kasih tahu perempuan penghuni surga? Mau lah katanya. Hadhihi sauda. Ini yang hitam tuh, perempuan hitam ini. Atatin Nabi SAW. Dia pernah datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf, fad'ullah li." Ya Rasulullah, aku tuh kena ayan. Sorak itu bisa ayan, bisa kena jin ya. Dan aku biasanya kalau sudah datang tuh, itu tersingkap auratku. Mungkin dia terjatuh, kemudian tersingkap auratku, kata dia. Doakan supaya Allah nyembuhkan aku. Kata Nabi SAW, dikasih pilihan. In syi'ti da'autullah laki an yashfiyaki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, kalau engkau mau, aku doakan semoga Allah menyembuhkan engkau. Tapi kalau engkau mau, engkau sabar dengan penyakit ini, engkau masuk surga. Milih mana perempuan ini jemaah? Kalau antum, ya sembuh masuk surga. Ya, kita kan kayak gitu kebanyakan jemaah. Kita tuh selalu berpikir dunia ini enak-enak aja. Enggak, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Antum pikir bersahabat dengan para nabi? Enggak bersahabat dengan para nabi. Kita tahu bagaimana ceritanya Nabi Adam alaihissalam.
Beliau diturunkan ke muka bumi ini. Bertahun-tahun ingin punya anak, nggak punya anak. Akhirnya punya anak, tapi ternyata anaknya dibunuh sama kakaknya. Bayangin jemaah, gimana bapak dapat ujian ketika Qabil membunuh Habil. Gimana perasaan ayah? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Adam yang sebelumnya merasakan nikmat surga kemudian tinggal di muka bumi ini. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Allah kasih ujian di istrinya sendiri. Istrinya yang satu rumah nih sama anaknya nggak nurut. Ditambah kaumnya. Beliau berdakwah 950 tahun jemaah. 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kecuali sedikit. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan 80 orang jemaah. Bayangkan ya, 950 tahun yang beriman hanya 80 orang. Gimana? Beliau sabar. Nabi Ibrahim diuji sama orang tuanya. Kasih ujian nih. Menghadapi orang tuanya. Didakwain orang tuanya, malah dimarahin anaknya. Jadi antum ketika mendapatkan ujian tersebut, antum mendakwain orang tua, anak dikucilkan, ustaz, anak dimaki, anak ini itu. Nabi Ibrahim nabi. Diusir sama bapaknya. Nggak cukup diusir, dibakar sama kaumnya. Dibakar tuh Nabi Khalilur Rahman. Artinya memang perlu ujian itu. Dan perlu kesabaran. Sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Udah dibakar, selamat. Selesai ujiannya? Enggak. Nggak dikasih anak sama Allah. Minta anak. Rabbi habli minas salihin. Nggak dikasih. Besok minta lagi. Rabbi habli minas salihin. Nggak dikasih. Tiap hari 1 tahun udah berdoa nggak dikasih, 10 tahun berdoa nggak dikasih, 30 tahun berdoa belum dikasih, 40 tahun berdoa belum dikasih, baru dikasih umur 86 tahun baru dikasih. Sabar gitu. Dan kita yakin Allah tidak pernah ingkar janji, pasti dikabulkan. Nah, Allah pasti mengijabah doa hambanya. Tapi ijabah dari Allah itu tidak selalu yang dipinta dikasih. Nah, terus gimana? Oh, udah datang, Masya Allah. Itu nggak usah nunggu lama-lama. Masya Allah, jualan itu. Hah? Apa? Hadiah buat yang tadi. Oke, kita kasih. Tadi yang jawab mana? Kita kasih hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi yang sabar nunggu di sini, makanya yang sabar kasih hadiahnya. Ada lagi? Mana yang sholat Jumat? Oh, sholat Jumat kita kasih parfum dia. Masya Allah, fadl. Sampai mana kita jemaah? Astagfirullah. Nabi Ibrahim tadi. Bukan Nabi Ibrahim. Doa, ya, anak kasih hadiah antum. Nah, fadl, barakallahu fikum. Nah, belum selesai pertanyaannya. Dikabulkannya doa itu, kalau yang kita pinta nggak dikasih apa sama Allah? Dikasih ini Ustaz, yang akan menjadi bencana untuk kita dihilangkan. Diganti sama Allah berarti. Diganti. Kita minta mobil nggak dikasih, tapi diganti yang lebih baik, ya. Dihindarkan dari bencana. Taib. Kalau ternyata masih kita kena bencana, nanti di akhirat Allah kumpulkan di akhirat. Ada orang yang doa minta sembuh sampai mati nggak sembuh. Kita lihat. Kan katanya Allah janji ngabulkan doa tadi. Dikabulkannya doa itu 3, 1 dari 3 hal. Kita lihat ada orang-orang berobat ke sana, berobat ke sini, sampai berangkat ke Mekah, umroh, haji, minta supaya Allah kasih kesembuhan, sampai meninggal dunia nggak sembuh. Apakah berarti doanya tidak dikabulkan? Dikabulkan. Asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Saudara-saudara kita di Gaza, bukankah hampir setiap Jumat kita doakan bersama-sama? Sebagian kita mendoakan secara pribadi.
Tapi kenapa sampai sekarang seperti itu? Tadi Nabi Ibrahim baru dikasih umur 86 tahun. Baru dikasih. Alhamdulillah. Walaupun anak yang pertama ini bukan dari Sarah. Sarah itu jamaah, kalau baca sejarah ya, disebutkan tidak ada wanita yang lebih cantik dari Sarah setelah Hawa, istrinya Nabi Adam. Makanya kisah bagaimana Raja Mesir itu menginginkan Sarah ini cantik sekali. Akhirnya Sarah merelakan budaknya dikasihkan ke Nabi Ibrahim, Hajar. Lahir ini anak yang ditunggu-tunggu. Kata Allah, taruh di Mekah. Ya Allah, orang tua itu ingin nimang-nimang anaknya, taruh di Mekah. Dibawa nih dari Palestina ke Mekah. Belum ada tuh Ka'bah, belum dibangun. Diletakkan di sana. Dikasih satu wadah air dan satu tempat kurma. Terus Nabi Ibrahim pulang. Kata Hajar, loh kok ditinggal di sini? Ada apa? Akhirnya Hajar tanya kepada Ibrahim, ilaman takiluna? Ibrahim, engkau titipkan kami ke siapa di sini? Engkau serahkan kami ke siapa? Nggak ada siapa-siapa di sini. Jalan Nabi Ibrahim, naik kendaraannya tanpa jawab. Jadi orang tua itu kadang-kala mau noleh itu sedih, jangan. Makanya kalau antum nyambangin anak di pesantren ya, kadang-kala ya, kalau udah naik mobil tuh ya Allah, noleh, aduh, nggak kuat turun lagi dari mobil. Iya, kadang-kala nggak sabar. Nabi Ibrahim nggak noleh. Tentu beliau harus menyabarkan dirinya. Terus beliau jalan. Tanya lagi, ya Ibrahim, ila man takiluna? Ibrahim, kau titipkan kami ke siapa? Ini bayi masih kecil. Aku perempuan, nggak ada siapa-siapa di sini. Terakhir kayaknya salah pertanyaannya. Akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu dengan ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una, berangkat kau Ibrahim, berangkat. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di sini. Ini keyakinan yang harus ada di diri kita. Ketika Allah berikan ujian kepada antum, yakin ujian itu sudah ditakar sesuai kemampuan antum. Loh, kenapa ada orang yang bunuh diri? Kita juga sabar dia. Nggak ada ceritanya Allah memberikan bala di luar batas kemampuan manusia. Kemudian dia mengatakan lebih baik saya bunuh diri. Nggak ada. Allah sudah takar. Cuma masalahnya tadi iman. Iman seseorang. Nabi Ibrahim tinggalkan jamaah. Udah berangkat beliau ke Palestina, ditinggal nih anak. Nggak tahu gimana ceritanya. Kalau sekarang masih bisa video call apa, nggak tahu ceritanya. Benar-benar pasrah sama Allah saja. Beliau berdoa, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sana, ya Allah. Berikan rizki kepada mereka, ya Allah. Berikan buah-buahan kepada mereka. Jadikan hati manusia, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia condong ke sana, ke lembah yang nggak ada apa-apa. Makanya kenapa sekarang condong 3 juta lebih manusia ke Mekah? Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan kenapa kita yang di sini kepingin ke Makkah? Itu doanya Nabi Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim ke Palestina. Sekali-kali beliau nyambangin, datang. Beliau datang naik buruk. Datang ke Makkah, nyambangin Ismail. Ismail sudah remaja, udah besar. Orang tua itu kalau punya anak sudah bisa bantu orang tuanya, ya, nolong orang tuanya. Senang dia, bangga, masya Allah, barakallahu fiik, ya. Senang sekali, bahagia sekali dia dengan anaknya. Tahu-tahu mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allahu Akbar, gimana jemaah? Antum suruh korban sapi aja, kambing atau sapi, aduh Ustaz, lagi serat rezeki.
Kemarin baru beli mobil Ustaz. Kemarin baru beli mobil. Suruh kurban nanti lah Ustaz, tahun depan insyaallah. Allahu Akbar jamaah. Antum bisa lihat Nabi Ibrahim mengatakan kepada, dengan berat tentunya, ya bunayya. Baru datang ketemu sama putranya, ngomong. Pagi harinya ngomong sama anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Aku mimpi anakku, aku nyembelih engkau. Fanzur madza tara. Coba engkau pikirkan gimana pendapat. Gimana bapak suruh nyembelih anaknya. Antum sekarang untuk menyembelih hewan kurban aja, gimana kecintaan antum kepada harta. Wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa kita itu bakhil jemaah. Bakhil. Padahal kita tahu harta kita akan kita tinggalkan. Tapi ditanamkan kecintaan kepada harta. Ini anak yang ditunggu 86 tahun, yang kemudian anak itu tumbuh besar, tahu-tahu disuruh sembelih. Nabi Ibrahim kerjakan, ngomong sama anaknya. Siapa yang perlu sabar, bapak apa anak? Nah, dua-duanya jemaah. Itu Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang sabar, insyaallah ayahku. Laksanakan. Masya Allah jemaah. Itu Nabi Ismail. Dan disembelih sama Nabi Ibrahim. Bukan pura-pura ya. Kayaknya mau datang ganti, nggak ada. Kita kan kalau sekarang dengar ceritanya kan Allah ganti, nggak kayak gitu. Jadi dibawa beneran. Bagaimana Nabi Ibrahim merasa dia akan ditinggal sama anaknya, dan anaknya meninggal dunia di tangan bapaknya. Kita aja dengar anak kita meninggal dunia, sedih, tabrakan. Gimana sekarang akan jadi cerita Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya, engkau nyembelih anak. Itu berat ya, dibawa, diasah itu belati supaya tidak terlalu sakit. Allahu Akbar jamaah. Diletakkan di lehernya, nggak bisa jamaah. Artinya benar-benar disembelih, bukan pura-pura gitu. Enggak. Allah gantikan dengan domba. Qad saddaqtar ru'ya. Sudah engkau benarkan mimpimu. Ujian dari Allah. Dan Nabi Ibrahim mampu melaksanakan itu. Itu ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar balanya itu para nabi. Jadi yang bicara sabar tuh Nabi Ibrahim sabar ketika dia mendakwain ayahnya, dibakar sabar, nggak punya anak sabar. Kemudian setelah itu punya anak disuruh pisah sama anaknya, sabar. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Sampai mati. Berat ya Ustaz ya. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra. Itu yang membuat kita jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama, ma'a itu bersama. Kadang-kadang diterjemahkannya sesudah. Ada yang sesudah, tapi ini bersama. Fa inna ma'a. Ma'a itu artinya bareng, datang bareng dia. Kadang-kala antum datang sama siapa? Sama kemudahan. Di mana? Ini belakang. Bareng mana datang. Kita kadang-kala nunggu itu gak sabar. Kayak tadi yang nunggu hadiah itu. Ternyata datang gitu hadiah gitu. Datang. Ada Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa. Gimana jamaah? Antum bisa bayangin ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel. Fir'aun yang berkuasa. Yudhabbihu abna'ahu. Itu bayi lahir disembelih. Laki sembelih. Gimana ibunya? Gimana orang tuanya? Ketika mau lahir sudah ditunggu sama bidan-bidan.
Ditungguin. Yang hamil-hamil dikasih tanda, hamil-hamil, kapan lahiran. Datang, laki sembelih. Disembelih, bukan dibuang, apa disembelih. Yudzabihu. Yang perempuan dibiarkan hidup, dijadikan budak sama Firaun. Na'udzubillah. Dan Nabi Musa dapat ujian itu. Kemudian kita tahu Nabi Musa sejak lahir dibuang sama ibunya. Bayangin. Kemudian dirawat sama Firaun. Lalu kejadian beliau melerai seseorang yang bertengkar, kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi Musa meninggalkan Mesir, hidup mengembala kambing. Itu perjalanan, nggak tahu Nabi Musa mau kemana. Sudah meninggalkan Mesir, sudah kemana nggak tahu. Tapi di sini orang yang beriman, udah engkau jalanin, jalan aja. Nanti gimana? Allah akan kasih solusi. Tapi tadi kita perlu sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita dalam kitab Al-Mustaghithin Billah, orang-orang yang hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ada cerita Abu Sufyan, Abu Hassan, ya. Dia itu punya utang. Nah, sebagian kita ini hidup dengan hutang. Siapa yang nggak punya hutang? Masya Allah, alhamdulillah, masih muda antum. Anak kasih hadiah. Nanti udah keluarga? Oh belum kan? Ya, nanti kalau sudah keluarga, mudah-mudahan nggak punya utang juga. Nah, anak ketika bujangan, alhamdulillah jamaah nggak punya utang. Nikah langsung punya utang. La haula wala quwwata illa billah. Ini Abu Hassan atau Abu Sufyan diceritakan di situ. Waktunya sholat. Adzan. Oke, kita sholat dulu, baru kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Jamaah kita akan sholat dulu, maka yang tadi di luar silahkan. Jazakallah khair. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Di antara amalan yang paling mulia adalah yang namanya ar-ribat. Ribat itu menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, agar jangan sampai musuh masuk ke dalam, bahkan menyerang dan menguasai negeri-negeri Islam. Di antara bentuk ribat yang Nabi SAW mengatakan fadzalikumur ribat, yang termasuk amalan yang sangat mulia adalah menunggu waktu sholat sampai sholat. Jadi tadi kita sholat maghrib nunggu isya, itu masa yang sangat mulia, jemaah. Apalagi kalau sholat isyaknya ditunda. Nabi SAW pernah menunda waktu isya. Kadang kalau orang tanyakan sholat lebih baik tepat waktu, iya itu tetap tepat waktu, nggak di luar waktu gitu. Nabi SAW pernah sampai mau tengah malam baru sholat isya. Itu sahabat udah tidur, udah ngantuk semuanya. Kalau Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Kalau aku tidak takut menyusahkan umatku, waktu isya itu aku akan tunda sampai tengah malam. Kenapa? Karena akhirnya orang itu dapat pahala ribat tadi, dari maghrib sampai ke pelaksanaan sholat isya tadi. Itu yang namanya ribat. Dan Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quranul Azim, ya, di surat Ali Imran, akhir surat Ali Imran ayat 200, ya. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, sabar menghadapi. Ada sabar tadi menghadapi musibah, tapi ada sabar menghadapi orang, apalagi menghadapi musuh. Kita perlu ekstra sabar. Warabitu,
tadi melakukan ribat penjagaan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Tadi ada mau cerita tentang cerita yang disebutkan dalam kitab Al-Mustaghithin Billah tentang seorang yang terlilit hutang yang namanya Abu Sufyan atau Abu Hassan ya. Yang akhirnya istrinya ngomong, "Bang, aku mohon engkau jangan minta tolong sama siapa-siapa." Malu gitu loh. Kau minta tolong sama Allah aja. Dia udah. Akhirnya dia berdoa. Allah kasih solusi. Dan di antara solusi yang Allah berikan, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kan Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena Abu Hassan atau Abu Sufyan ini orang yang baik, terkenal. Akhirnya ada orang datang dari Khurasan mau haji. Dia titip duit sama dia. Dia ngomong, "Kau pakai nggak apa-apa, tapi nanti waktu butuh kau berikan kepada aku." Akhirnya dia lunasin utang. Alhamdulillah selesai. Tahu-tahu datang musim haji, dia minta lagi duitnya. Kata Abu Sufyan, "Tunggu ya, besok." Besok ngapain? Wallahu a'lam. Besok kata dia. Kan biasanya orang kalau punya utang ditagih apa? Apa? Nah, tarsok. Oh, entar tarsok ya, bentar besok. Selalu gitu kan. Ini Abu Hasan ngomong besok insyaallah. Akhirnya dia cerita sama istrinya, "Udah bang, aku minta tolong, kok jangan minjam, jangan minta tolong sama orang, minta sama Allah sudah." Akhirnya malam hari itu jemaah, dia sholat, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setelah dia doa sebelum subuh ini sudah ya mau masuk waktu subuh, dia keluar sudah dari rumahnya. Dia naik kendaraannya, nggak tahu dia mau kemana. Dia jalan aja pokoknya. Jalan lewatin jembatan. Kayaknya kisah ini di Irak sana. Lewatin jembatan, tahu-tahu ketemu orang. Kata dia, ini orang terkenal, orang baik ini. Abu Sufyan ini katakan, "Aku diutus sama Abdullah bin Dinar, engkau suruh ke sana," kata dia. "Ada apa?" kata dia. "Nggak tahu, engkau suruh ke sana." Sudah berangkat, ini sebelum subuh kejadian nih jemaah. Sampai sana. Terus ketemu sama Abdullah bin Dinar ini, ditanya, "Masalahmu apa?" "Loh, aku yang mau tanya sama engkau. Engkau kenapa kirim orang untuk manggil aku ketemu engkau?" kata dia. "Iya, aku semalam gak bisa tidur, mimpi terus. Ada yang datang mengatakan selesaikan urusannya Abu Sufyan." "Urusannya apa?" "Gak tahu aku," kata dia. "Oh gitu, ceritalah dia. Aku punya masalah dengan dia." "Siap," kata dia. Akhirnya dia perintahkan anak buahnya dikasih duit 20.000 dirham. 20.000 dirham ini setara dengan ya 2.000 dinar, dan setara sekarang 8 kilogram emas seperempat atau setengah dikasih. Kata dia lunasin utangnya, masih tersisa uangnya. Itu tuh kalau orang sabar. Minta sama siapa? Sama Allah. Cuma kita ini kadang-kadang kalau kena musibah, yang ada di pikiran kita siapa? Fulan. Kayaknya ada barang tuh yang masih bisa dijual. Kemana-mana kita hanya cari sebab, lupa dengan yang menciptakan sebab. Tuh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di api, Allah katakan kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Artinya sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Nabi Musa alaihissalam tadi, ketika dikejar-kejar sama Fir'aun sampai ke pantai, udah nggak ada solusi, nggak ada. Orang kalau nggak beriman sama Allah Azza wa Jalla, mungkin dia akan menyerah. Nabi Musa kalla, enggak. "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Lautan terbelah jemaah.
Terus kenapa kita dalam menghadapi musibah itu kadangkala putus asa gitu loh, dan merasa udah aduh gak ada yang bisa bantu. Allah bisa bantu. Itu cerita Nabi Musa. Bagaimana cerita Nabi Isa yang dikejar-kejar mau dibunuh, mau dibunuh. Sudah datang itu pasukan Romawi, sudah berada di depan rumah, sudah nunggu. Apa yang terjadi? Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Allah angkat, dan Allah rupakan satu orang di sana seperti Nabi Isa yang laporan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mau dibunuh di kota Mekah. Iya. Beliau akhirnya meninggalkan kota Mekah, sembunyi di dalam gua. Banyak cerita, ada burung dara, ada laba-laba, apa. Sebagian cerita itu ada yang benar, ada yang dhaif. Tapi yang jelas Allah yang menyelamatkan. Tapi perlu usaha. Beliau keluar dari rumahnya. Beliau sembunyi di dalam gua selama 3 malam, baru beliau pergi. Selesai ujian beliau, enggak. Beliau itu ditinggal mati sama istrinya, ditinggal mati sama putranya lagi, ditinggal mati sama Ruqayyah, ditinggal mati sama Ummu Kulthum, ditinggal mati sama Zainab, ditinggal mati sama Ibrahim. Diuji sama Allah. Nggak ada ceritanya selesai ujian itu. Aduh, udah. Anak kepingin istirahat dan nggak bisa. Yang ada memang kudu sabar, dan antum perlu, memang kita itu perlu ya suntikan kesabaran. Kalau sabarnya antum sudah mulai habis, belanja lagi antum. Kemana belanja? Ya datang kajian. Ahibati fillah, di antara tadi nikmat Allah yang besar adalah nikmat sabar ya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka Allah akan bikin dia jadi penyabar. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ma uqiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Allah tidak memberikan karunia kepada hambanya yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada jauh. Jadi kalau bicara nikmat Allah tuh sabar. Kenapa? Karena tadi dalam semua lini kehidupan kita butuh sabar. Melaksanakan perintah butuh sabar, menjauhi larangan butuh sabar. Nabi Yusuf ujiannya dibuang sama keluarganya, dijual. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, dibuang sana dalam sumur ya, kemudian dijual. Beliau sabar. Diuji lagi sama perempuan. Bayangin, lebih berat mana ujiannya? Ujian dicampakkan oleh keluarga dengan ujian ada perempuan yang mau sama antum. Lebih berat mana antum? Yang mana Ustaznya? Wallahi sahih, antum butuh sabar lebih. Makanya Nabi Yusuf minta penjara aku. Kalau aku tetap di sini rusak. Kadang-kadang kesabaran itu membutuhkan kita berkorban, mengorbankan kebebasan kita, mengorbankan pekerjaan kita. Anak harus tinggalkan pekerjaan ini. Oh gimana? Antum makan apa? Terserah Allah sudah. Anak maksiat terus tempat ini. Minal ismah anda tajid, kata Imam Syafi'i mengatakan, termasuk penjagaan Allah itu ketika antum mau berbuat jahat, mau berbuat dosa, nggak ada sarana untuk berbuat dosa. Itu penjagaan Allah buat antum. Antum mau berangkat ke tempat maksiat, tahu-tahu disegel. Oh, segel sudah. Itu termasuk penjagaan Allah loh. Itu termasuk penjagaan Allah. Antum mau berangkat ke tempat maksiat, tahu-tahu mogok. Ya Allah, kayaknya nggak boleh. Betul, nggak boleh. Memang antum sejak sebelum berangkat antum nggak boleh melakukan itu. Jangan nunggu mogok terus baru ngomong nggak boleh. Lo nggak boleh. Cuma tadi termasuk penjagaan Allah itu ketika seorang dibikin nggak ada sarana untuk berbuat dosa, itu nikmat. Apa yang membantu kita untuk bersabar ya? Yang pertama, agar antum bisa bersabar, antum harus ingat dengan pahala yang Allah berikan. Kenapa ada orang-orang yang kerja di laut 2 pekan di daratan? Kenapa dia kok mau jamaah?
fulus. Iya, nggak apa-apa. Ada yang merantau ke Malaysia, pulang setahun sekali. Ada yang merantau ke luar negeri, pulang 2 tahun sekali. Kenapa antum mau? Kok sabar antum berpisah sama keluarga antum? Karena dia memikirkan imbalannya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dikasih pahala tanpa perhitungan. Kalau yang lainnya pahalanya ditakar, sabar ini tanpa perhitungan. Makanya nanti pada hari kiamat ketika Allah membagikan pahala buat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, ya nggak semua dalam kehidupan ini beruntung secara ekonomi, secara fisik. Tadi cerita perempuan yang sakit tadi, yang hitam itu, ketika dikasih pilihan, dia antara masuk didoakan kemudian dia sembuh, atau dia sabar tapi masuk surga. Kata dia, sabar aja, karena masuk surga sabar aja. Tapi doakan supaya tidak tersingkap auratku. Bayangin. Maka tadi orang kalau ingat dengan pahala, dia akan sabar. Seperti urusan dunia tadi. Kenapa orang-orang di Jakarta ini sabar sama macet? Anak kalau sudah kena macet kepingin pulang ke Jember. Ya Allah. Karena anak nggak ada orang Ustaz pindah ke Jakarta. Na'udzubillah. Anak ngomong. Tapi tadi ada orang yang sabar tiap hari naik motor ya, sampai hitam dia jangan. Berangkat putih pulang itu sampai keluarga lihat, kok kayak gini sekarang. Bersabar katanya. Demi apa? Fulus. Karena dia tahu anak gimana di sini, anak kerja punya kerjaan dan gaji anak bagus di sini. Maka kemudian orang itu bersabar. Makanya tadi nanti orang-orang yang hidupnya senang di dunia, yang secara fisik, secara ekonomi bagus ya, ketika melihat Allah membagikan pahala buat orang-orang yang dikasih bala, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting jamaah. Kok banyak banget pahalanya buat mereka? Ya jelaslah, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sebanding dengan kesusahan yang dialami. Enggak sama orang yang ke masjid jalan kaki sama yang antum naik mobil. Apalagi sekarang ada motor listrik. Yang ini jalan kaki, masya Allah, nggak beli motor listrik kan tadi. Cuma pahala itu sesuai dengan kelelahan dan kesusahan. Makanya ketika ada seorang sahabat yang dia rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, dia sholat selalu di Masjid Nabawi. Di kampungnya ada musola, ada masjid, cuma dia sholat di Masjid Nabawi. Rumah dia kira-kira di Bani Salimah, Masjid Kiblaten. Kalau antum ke Madinah itu ada Masjid Kiblaten. Dia selalu jalan kayak, kata temannya, antum kenapa nggak beli keledai lah atau apa, supaya ya nggak capek gitu. Apa kata orang ini? Aku nggak kepingin rumahku dekat masjid, nggak kepingin. Aku kepingin langkahku dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi orang ketika tahu dengan pahalanya, subhanallah. Kemudian ada sebuah cerita diceritakan oleh Abul Mahasin Taghri di kitabnya Duyumuz Zahirah. Dia cerita ketika Raja Nuruddin Mahmud Zinki itu menaklukkan Banias, salah satu negeri itu, ditaklukkan negeri itu, bersama dia ada saudaranya Nasruddin. Nasruddin ini tahu-tahu kena panah yang matanya hilang, maksudnya kena matanya dia, sehingga dia buta satu. Apa kata saudaranya? Nuruddin mengatakan, lau kushifat amma uidda laka minal ajr, kalau dibukakan buat engkau ya pahala yang engkau dapatkan gara-gara hilang matamu satu, engkau kepingin dua-duanya hilang. Langsung dia bersyukur sama Allah. Betul jangan. Jadi semua itu ada hitungannya sama Allah. Kita lihat penyakit yang sakit kepala, apakah sama pahalanya dengan yang Allah bikin dia stroke? Nggak sama pahalanya. Jadi sesuai dengan kelelahan. Pokoknya antum ketika melihat, ya Allah, insya Allah kasih pahala yang besar, dunia ini cuma sebentar, aku akan meninggalkannya, antum akan sabar. Kemudian yang kedua, ya tadi
ana ceritakan para nabi supaya antum bisa ambil pelajaran dari mereka. Nabi aja dikasih ujian kayak gitu, padahal mereka sudah diampuni dosa, apalagi aku gitu yang banyak dosanya, sehingga antum akan lebih sabar lagi. Kemudian ya perlu yakin bahwa kalau antum bermasalah sama orang mendolimin antum akan dikumpulkan sama orang itu nanti, dan antum akan ngambil hak antum full. Ya udah tenang. Kita kan kadang-kadang jadi, oh ya Allah, ini anak dizolimin sama orang ya. Sampai ada yang kasus di pengadilan, bapak sama orang lain itu kasus sampai turun ke anaknya, nggak selesai sengketa. Ketika itu sudahlah, anak akan tuntut di akhir, anak akan ketemu sama dia, selesai. Boleh nuntut. Jadi ketika kita yakin hak kita akan kembali kepada kita, maka kita akan sabar. Kemudian melihat kepada yang di bawah kita, yang ujiannya lebih berat dari kita, sehingga dengan itu kita akan lebih, insya Allah, anak cuma hilang motor, fulan hilang matanya, sejak lahir nggak bisa ngelihat dia, antum ya Allah. Maka tolong jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Dan apapun musibah yang menimpa kita, mesti ada yang lebih berat dari kita. Dan musibah datang untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita kok untuk dekat sama orang miskin, ya, duduklah sama orang miskin, kumpul sama mereka. Itu membuat kita jadi nerima dengan kondisi kita, jemaah. Ketika antum lihat ada orang, antum makan apa? Wallahu a'lam lah. Kalau enggak hari ini puasa. Seperti itu. Jangan ngelihat ke atas, melihat orang, masya Allah, bagi emak-emak nih, kalau sudah melihat temennya kulitnya lebih putih, lebih bagus, ya Allah, aku kok gelap gini ya. Ini kayaknya karena bapakku nikah sama ibu, salah pilih ibu. Kan salah pilih ibu. Nggak ada gitu ya, sudah memang takdirnya kayak gitu. Kalau engkau gelap, ada yang lebih gelap gitu. Dengan itu kau, alhamdulillah. Anak ingat anak punya kakek rahimahullah, dia cerita waktu dia haji, dia nggak putih. Ketika haji, dia cerita, aku kumpul sama orang-orang yang dari Afrika, kelihatan putih. Gitu kan. Itu termasuk orang menghibur diri, alhamdulillah gitu loh. Dia Allah itu baik. Tapi kalau kumpul sama orang yang lebih putih, akhirnya kita nggak jadi bersyukur sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, dan banyak berdoa yang memohon kepada Allah agar dikasih kesabaran, usaha dan doa. Sambil tadi melihat bagaimana sabarnya para nabi, bagaimana orang-orang yang kasih musibah lebih besar, dan yakin bahwasanya dalam musibah itu ada hikmahnya. Saya seorang ayah, dan qadarullah diberikan anak berkebutuhan khusus. Saya dan istri selalu memberikan yang terbaik, ikhtiar, dan terus berdoa. Apakah benar anak spesial yang Allah titipkan kepada kami dapat menjadi tiket kami ke surga? Dan benarkah apakah anak berkebutuhan khusus kami akan masuk surga? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Iya, kalau bicara anak berkebutuhan khusus, kita semua nggak ingin. Kita ingin anak yang normal. Kita ingin anak yang bisa membantu orang tuanya. Ada harapan orang tua ketika punya anak. Seperti Nabi Ibrahim, bagaimana akhirnya Ismail membantu abahnya membangun Ka'bah. Tapi ada orang yang dikasih anak berkebutuhan khusus. Artinya anak itu butuh terus sama orang tuanya. Yang tadi harapannya orang tua nanti ya bersandar kepada anaknya, akhirnya bukan. Maka tadi orang ketika mau punya anak itu niatkan yang benar.
niatkan bagaimana memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang dikasih anak berkebutuhan khusus, jangan kemudian engkau berhenti punya anak. Enggak loh Ustaz, anak mau fokus sama ini. Loh enggak. Kadang-kadang dia jadi takut, dia takut Allah kasih lagi seperti itu. Ini berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara apakah bisa jadi tiket masuk surga? Nah, kalau bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tolong menghadapi musibah itu yakin bahwa 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan. Nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Setiap hari orang tuanya memberi makan, menggendong, ngurusin, itu pahala terus ya. Beda kalau anaknya nggak berkebutuhan khusus, selesai anaknya sudah lepas. Tapi ini sama Allah dikasih pahala terus orang tuanya. Terus bagaimana dengan anak itu? Apakah dia akan masuk surga? Insya Allah. Anak berkebutuhan khusus ini macam-macam ya. Ada anak berkebutuhan khusus yang secara fisiknya bermasalah, tapi ada yang secara akalnya. Kalau akalnya tidak ada bersama dia, ya dia tidak dihisap ya. Karena pena malaikat diangkat. Tapi kalau dia secara fisik, maka dia tetap akan dihisap. Nanti kalau akalnya ada bersama dia, maka tetap dibimbing dia untuk sholat, untuk ibadah semampunya. Barakallahu fikum. Mau bertanya, bolehkah setelah selesai sholat berzikir? Saat berzikir berdoa. Di antara berzikir, apa harus selesai zikirnya baru boleh berdoa? Ya, kadang-kala orang di tengah-tengah zikir ada yang ingin dia minta sama Allah SWT. Ya, silahkan minta, tapi lebih baik doanya setelah semua zikir selesai. Jadi zikirnya itu juga jadi wasilah agar Allah mengabulkan doa kita. Bolehkah puasa Senin Kemis dibarengkan dengan puasa Dzulhijjah? Jamaah rahimakumullah, puasa Dzulhijjah ini adalah berkaitan dengan hari-harinya memang mulia. Jadi ketika kita puasa hari Senin di 10 awal Dzulhijjah, kita akan dapat keutamaan Dzulhijjah secara otomatis. Plus tadi hari Senin ini hari diangkatnya amalan gitu. Maka nggak masalah untuk meniatkan tadi anak puasa hari Senin ya Allah, dan puasa Dzulhijjah tentunya. Jadi nggak ada masalah, bisa digabungkan niatnya, tapi secara otomatis dia akan mendapatkan pahala itu coba. Atau ada orang, Ustaz, anak Dzulhijjah ini mau qadha puasa anak, Ustaz, kata dia. Nggak apa-apa, engkau tetap dapat keutamaan hari-hari Dzulhijjah. Tapi puasanya bukan puasa sunnah, jadi puasa qadha. Kalau suami sholatnya bolong-bolong dan tidak bertanggung jawab, apa saya seorang istri harus tetap bersabar? Ini yang kadang-kala perlu ditanyakan. Kok mau sama suami kayak gitu? Dapat di mana suami kayak gitu loh. Ini kan masalahnya kadang-kala kita yang ketika memilih suami nggak benar gitu. Ketika memilih suami hanya melihat kepada tampannya, kepada perawakannya, ternyata dia suami yang nggak sholat, nggak bertanggung jawab. Maka nasihat anak buat yang bertanya, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Mulai jadi engkau dapat seperti ini karena engkaunya. Setelah itu diperbaiki, sabar memperbaiki suami. Ya pelan-pelan, ya sambil didoakan, tetap melayani suami dengan baik. Semoga dia, kalau dia bolong-bolong berarti masih sholat dia, cuma alhamdulillah. Tinggal mengingatkannya istri dengan cara yang bijak. Jangan katakan kepada suami, bang, engkau kalau nggak sholat lagi kafir kau bentar lagi. Jangan. Jadi perlu dikuatkan keimanannya, dikasih tahu fadilah-fadilah sholat. Masya Allah jemaah. Banyak pertanyaan jemaah, tapi kayaknya sudah nggak kuat karena jemaah. Insya Allah ya. Buat yang nulis dan tidak dibacakan pertanyaannya,
sabar. Insya Allah antum dapat di catatan kebaikan antum. Mudah-mudahan ketika antum dikasih kitab sama Allah nanti, rapotnya itu ada tulisan itu. Antum pernah bertanya dan ingin mendapatkan ilmu, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.